Bagi saya tidak pernah kita bicara namanya. Kalau saya selalu pikir jangan bicara tantangan, tapi kita mesti merubah tantangan menjadi peluang, kelemahan menjadi kekuatan. Kan gitu teorinya di SWOT itu. Nah hari ini kita bicara mengenai untuk menghasilkan. Dulu yang properti itu Pak menjadi akibat tetap. Tapi sekarang sudah kabur. Apakah rumah bangunan itu akibat tetap atau akibat lancar? Karena dia sudah menjadi campur baur, sehingga akan sulit kita menilai apakah properti itu menjadi persediaan atau harta tetap. Tergantung siapa yang mengolahnya. Dulu juga Pak, kalau misalnya orang mau pinjam uang di bank, dia cuma tahu di bank saja. Dulu juga kalau orang punya uang banyak, dia cuma tahu sifat uang di bank. Jangan sekarang sudah berubah. Ada fintech, nasional teknologi, ada pasar uang, ada pasar modal. Semuanya itu menjadi sumber pembiayaan. Kedepannya adalah tinggal saja apakah kalau saya kembali ke belakang, bisnis properti itu kita lihat kan terlibat 3 Pak. Yang tua-tua, yang istri, yang anaknya 3, dia berhitung Pak. Ada sekarang model sekarang anak tua-tua itu, kalau dia orang tua-tua punya anak 3, dia harus punya rumah 5. Dia, istrinya tambah anak 3. Itu yang terjadi sekarang ini yang pengusaha-pengusaha banyak uang itu Pak, atau pegawai-pegawai yang dia punya gaji banyak. Kalau dia punya anak 2 Pak, dia mesti punya rumah 3. Oleh sebab itu pasar sangat terbuka bagi pengusaha bisnis properti. Bapak lihat sendiri perkembangannya. Empirik saja, empirik ini pada lapangan selalu orang aku. Setiap kemarin saya lihat ada pameran perumahan di mall sana yang bikin jaringan. Banyak yang orang banyak yang peminatnya Pak. Bisa orang bawa bulu kumbang, orang tahu hati manusia itu Pak sangat butuh properti. Tidak sama dengan misalnya kuliner, ada sepi lagi. Tidak sama dengan di pakaian, sepi dia biar dia punya diskon 70%, belum tentu rame Pak. Sehingga apa yang terjadi? Empirik itu bisnis properti sangat menjanjikan. Oleh sebab itu Pak, saya perhatikan ini fisiknya developer, semua fisiknya Pak direktur developer tidak ada semua Pak. Kenapa? Karena banyak untungnya. Golok segala macam. Kamu tahu? Saya pernah sering kalau masuk rumah kopi dari Sija Pak, ketemu dengan developer itu Pak, dia menganggap rugi kalau keuntungannya cuma 20%. Bos bagaimana? Ah, sepi Pak aja. Kenapa? Cuma 20% keuntungan. Yuk minta berapa? Mereka itu menganggap untung Pak kalau di atas 20%. Nanti Pak Garinda yang menjelaskan itu. Tapi itu hasil dialog di lapangan. Oleh sebab itu kalau saya perhatikan nih Pak, peluang terlalu besar. Tinggal saja apakah pemerintah di lingkungan itu bisa mempercepat izinnya atau bisa juga memperlambat, mempersulit. Itu bisa aja kan itu. Dulu tidak ada zonalisasi. Dulu Pak tidak ada itu Pak. Tidak tahu kenapa sekarang diubah-ubah. Yang ini mustasnadia PBB, yang ini tidak. Dulu ada gitu. Saya bilang mungkin pemerintah tahu bahwa developer untungnya banyak, sehingga dikasih naik lagi itu. Habis itu macam-macam lah dibikin sama pemerintah tempat. Mudah-mudahan di Makassar tidak Pak. Mudah-mudahan di Makassar tidak begitu. Tidak dibikin tambah banyak. Apakah ini memang menjadi pasar bebas yang liberal itu, atau kita juga masih menganut ekonomi Pancasila? Itu masalahnya. Apakah anak orang miskin dan anak terlantar itu dikasih pelihara negara atau tidak? Tetapi saya yakin bahwa mudah-mudahan semua developer di Makassar ini tidak mengambil keuntungan terbesar. Karena kalau dia punya standar 20% itu luar biasa Pak. Kasihan yang toko kecil itu dia punya keuntungan 1 bulan 4%. Nah developer sekarang punya peluang Pak. Di mana saja Bang? Asal dibangun saja rumah laku, dia menjadi macet, bermasalah karena salah urus. Apalagi kalau dia punya uang di bank.
tanahnya itu bukan dia punya, dia bilang dia punya, sehingga cash flow-nya perbankan salah hitung dia. Salah hitung cash flow-nya di perbankan karena tadinya tanah orang lain dia punya, sehingga dia tidak dimasukkan dalam cash outflow-nya, mengurangi kreditnya. Tapi kalau hitungannya bagus, tidak ada orang, karena rumah itu Pak tidak laku untung. Pak tahu? Investasi kan ada orang simpan di rumah, pasar uang, pasar modal tabungan. Kemarin kenaikan rumah subsidi itu 15%. Dari 160 bagi sekian, ada kenaikan 15%. Daripada uangnya disimpan di bank yang 6% potong pajak lagi 20%, dia hanya terima 4,8% hasilnya. Beli rumah 15% keuntungannya. Itu rumah yang subsidi. Bagaimana kalau rumah tidak subsidi? Sehingga zaman sekarang Pak itu, hari ini di rumah bisa jual, hari ini jual di lagi yang lain, ada rumah yang tua dibuka lagi. Yang ada di situasi juga, apakah ada mau rumah satu kedua? Pasti jawabnya dua. Bagaimana usaha dia bisa beli rumah dua? Karena bagi dia itu bukan lagi menjadi aktif tetap, tetapi menjadi investasi yang sangat menguntungkan dibanding dia simpan uang di bank. Apalagi kalau dia simpan uang di pasar uang yang fluktuasi dolarnya turun-turun itu beresiko tinggi. Mendingan beli rumah, dikasih keuntungan 15%, dikasih subsidi sama pemerintah, dipermudah di perbankan. Yang punya developer senyum-senyum, tidak ada yang susah itu Pak. Makanya Pak, kalau saya melihatnya peluang ke depan itu luar biasa bagusnya kalau Anda sekalian menjadi pengusaha properti. Yang enaknya itu sebenarnya kalau kita lihat Sulawesi Selatan ini dari tahun 2015 belum pernah diupdate lagi, kekurangan rumah itu 350.000 untuk Sulawesi Selatan. Itu data statistik dan data BKKBN. Kemudian kalau kita lihat lagi total rumah yang dibangun oleh Real Estate Indonesia atau yang lainnya juga lebih sedikit dari jumlah orang yang menikah pada tahun itu. Jadi mungkin kalau kita perkirakan semakin tahun memang suplai rumah semakin banyak, tapi demandnya juga tidak kalah banyak. Itu kabar bagusnya. Tapi kalau kita berhitung secara matematika, rumah yang segitu banyak dibangun dan kebutuhan demand yang semakin banyak juga, harusnya tidak ada rumah yang tersisa. Harusnya. Tetapi kenapa ada yang macet? Kenapa ada yang rumahnya tidak terjual? Kenapa ada yang di developer lain malah bilang Pak Dokter yang langsung beli, ya tidak lewat KPR. Ini yang lewat KPR saja 2,8 triliun. Kalau kita konversi ke KPR itu sekitar 26.000 user yang akad pada tahun 2019. Tapi kalau kita lihat lagi jumlah yang menikah tahun 2019 lebih dari 26.000. Jadi bertambah kurang lagi. Nah, itu dari data OJK. Kemudian yang bagus-bagus lagi saya mau ungkap, tadi disebut milenial, apalagi kelonggaran regulasi tentang milenial ini lebih bagus lagi dari tahun ke tahun. Milenial ini di Indonesia itu 81 juta. Penduduk dari Vietnam di bawah 80 juta. Penduduk dari Jerman di bawah 80 juta. Jadi satu negara mereka itu lebih baik kita punya milenial. Jadi itu peluang juga kenapa developer selalu melirik milenial. Itu yang bagus, kabar-kabar bagusnya. Nanti saya akan lihat lagi bahwa kehidupan developer tidak seindah yang dibayangkan sebenarnya. Supaya tidak lata Pak. Karena tahun 2016, 2017, 2018 banyak yang lata. Sudah sukses di ikan misalkan, dia pindah ke developer, terguling-guling Pak. Jadi yang saya mau gambarkan bahwa developer tidak sesimpel yang dibayangkan.
Kalau kita cuma bilang kan hanya tanah bangunan, tanah itu kalau kita breakdown banyak sekali Pak. Kita mulai bicara susah-susahnya. Kalau kita lihat lagi, itu kan hanya bangunan. Bangunan itu kalau kita breakdown, bangunan itu dari pasir misalkan, yang harus kita bayar tunai. Kemudian tukang misalnya, cuma menjadi bayar tukang tiap minggu kalau jadi berparang. Kemudian kelangkaan material, semen pernah hilang, atap pernah hilang, bajaringan pernah hilang. Jadi itu yang saya menggambarkan, tidak semanis casingnya developer sebenarnya. Kalau olahraga yang tadi disebut golf, yaitu golf dari penelitian memang olahraga yang paling bisa membuat kita rileks. Biar banyak utang dilupa itu Pak, kalau pukulan bagus. Tapi biasanya pukulan juga Pak bergantung dari omset. Kalau omset bagus pukulan lurus terus. Kalau omset kurang bagus piring. Jadi seperti itu, kita mulai dari bangunan lagi. Sudah saya berikan bangunan. Kemudian lagi dibilang regulasi ya. Regulasi di pemerintah dari tahun ke tahun, bukan karena ada Pak Andi Bakti di sini, memang semakin bagus. Semakin bagus tanah itu pasti kami buat dia ini aktif lancar, walaupun jalannya tidak selancar yang kita harapkan. Namanya aktif lancar kan mulai dari kas, yang paling limit Pak ya, mulai dari kas kemudian persediaan. Kalau persediaan kita dalam bentuk misalkan buah-buahan atau kue itu kan terjual habis satu hari. Kita persediaan aktif lancar itu kita masukkan di aktif lancar karena dia kita mau jual. Padahal sebenarnya tidak lancar dia penjualannya. Harus menunggu pembangunan saya minimal 3 bulan. Belum kalau ada kendala cuaca, belum kalau ada kendala yang lainnya. Kemudian yang berhubungan lagi dengan itu masalah pembiayaan. Ya kita tahulah perbankan mana yang mau rugi gitu. Perbankan mana yang mau banyak macet. Jadi mereka juga sangat selektif walaupun mereka banyak sebenarnya. Mereka banyak dibantu tapi tidak digelontorkan sebanyak mungkin. Tetapi malah lebih prudent saat ini. Bertambah prudent tiap tahun ke tahun. Bisa atau kata yang paling ini, yang paling gampang, lebih sulit setiap tahun kita mengajukan mengajukan pinjaman dari tahun ke tahun karena mereka lebih selektif lagi. Sudah melihat backgroundnya apa, sudah berapa dia bangun, sudah lama. Bagaimana dengan developer baru? Developer baru akhirnya ya mungkin sedikit menjadi penggadaian gitu. Berapa kau punya jaminan? Ya 50% aja dari situlah kita kasih. Supaya kalau kau macet ya kita juga tidak rugi. Dijualnya gampang. Karena diberikan harga ininya, harga likuidasinya sangat rendah gitu, bukan lagi 90 atau 80 seperti biasanya, tapi langsung diambil 50-nya. Sehingga mereka yang baru-baru, bahkan untuk milenial bisa sampai 35 tahun. Jadi mereka mencicil. Cuma memang milenial ini saya bisa bilang belum berhasil kita didik untuk beli rumah. Ya, karena kalau saya tanya milenial laki-laki, kenapa kau tidak mau beli rumah? Karena perempuan-perempuan itu melihat kita, penampilan kita dulu ya. Ada katanya wanita pantat bensin, dia dulu motor ya, motornya seperti apa gitu, baru dia naksir gitu. Ya, mobilnya seperti apa buat dia naksir. Tidak dibilang rumahnya ada, tidak ya, penampilan luarnya dulu ya. Bangunan yang berjamur yang bahkan meruntuh gara-gara tidak laku. Padahal kalau dari yang saya bilang, dari sisi demand, dari supply jauh lebih besar demand itu daripada supply itu sendiri, jauh lebih besar. Tetapi alhamdulillah kalau yang hadir saya di sini semuanya developer yang sudah lama dan sudah tahu apa obatnya. Dan juga salah satu ini Pak Dokter mohon mungkin membuat tulisan atau seperti apa di koran. Kadang juga perbankan ini terlalu prudent sehingga kalau developernya rada-rada sakit atau demam, ya dosis yang diberikan tidak cukup karena sangat prudennya gitu. Kita butuh 100 cc, dia 50 cc saja, padahal tidak sanggup. Akhirnya penyakit bertambah dari demam ke tipes. Itu barangkali yang saya menggambarkan tentang kita. Tapi memang kalau developer, kalau kita penampilannya ya, itu lebih banyak kepada pemerintah kabupaten dan kota. Dari sisi kebijakannya, kita ini daerah, provinsi dan kabupaten kota itu praktis tidak memiliki ruang yang cukup untuk melahirkan
kebijakan, karena semua diatur oleh pemerintah. Semua diatur oleh pemerintah. Pemerintah, kalau bicara pemerintah pusat. Yang bisa dibuat oleh daerah, kabupaten, kota hanya terkait dengan perizinan. Sementara kalau pembangunannya memang kelihatan pemerintah ini sangat bergantung kepada developer dan teman-teman ataupun institusi di bidang pembiayaan, dalam hal ini perbankan. Mungkin dengan berbagai sumber-sumber pembiayaan ya. Seperti itu gambarannya. Jadi jarang kita lihat itu pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang membangun rumah seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 23, kewenangan Pemprov itu hanya di bidang rumah korban bencana, bukan mungkin korban bencana dan korban penggusuran akibat dari pembebasan lahan, itu di bidang perumahan. Kemudian di bidang pemukiman PSU-nya itu juga pun dibagi, ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi. Seperti itu dulu yang kami ingin gambarkan. Jadi kadang-kadang itu Pak Salim dongkol sama kami, apa ini provinsi tidak ada tahu bisa dia bikin untuk kita, seperti itu. Saya terima karena kan dia mitra kami, dia banyak membantu kami, seperti itu. Tapi Pak Salim tentu merasakan, bukan karena dia di samping saya. Aku silakan ungkapkan apa yang teman-teman rasakan ini. Mudah-mudahan bukan di kami ini persoalan yang sumber masalah dari yang Bapak ada, seperti itu. Tadi saya coba catat apa-apa yang menjadi persoalan di perumahan. Kira-kira 1 tahun sebelumnya Pak Salim, saya juga sempat bingung, begitu lamanya saya menjadi kadis. Saya hampir 10 tahun kepala dinas perilaku. Saya Pak Tarto, saya bingung, agak heran saya ini di perumahan seperti ada sirkel pantau, artinya ada lingkaran setan. Kenapa? Ada warga atau masyarakat yang mau punya rumah banyak, kan seperti itu. Kemudian ada developer yang mau membangun rumah, butuh biaya banyak. Ada perbankan kesulitan menyalurkan uang-uangnya, ada sumber begitu. Kemudian kalau rumah sudah terbangun, kenapa tidak ada yang beli? Coba lihat, semuanya kan ini lingkaran setan ini. Masyarakat butuh rumah, pengembang butuh peluang, dan setelah dia bangun tidak ada yang beli. Perbankan punya uang, kesulitan menyalurkan tadi. Ini kan mengherankan. Coba, gimana ini kita persoalan? Akhir-akhir ini perbankan tidak miliki lagi banyak uang. Yang dia tidak miliki perbankan itu uang yang terkait dengan fasilitas pemerintah, ya kan begitu Pak? Tapi yang uang lain banyak, Yang saya heran kenapa perbankan tidak mau buat inovasi sedikit? Kalau pemerintah kasih 30, kau bikin 100 lah, yang begitu. Kan ini kan peluang bisnis. Mungkin karena jangan ini kita siapkan di sana, karena pasti nanti pemerintah kasih isi gitu kantongnya, kantong untuk FRBP, karena dirasa kurang, nanti pasti diisi, lebih baik kita pergi biaya sektor konsultif. Kira-kira begitu Pak. Buktinya Pak Jokowi sudah mulai bicara, nanti kita tambah, woi tepuk tangan lagi itu perbankan. Kan seperti itu Pak. Karena ini persoalan juga ini kebijakan politik. Jangan bisi kantong kiri, nanti Pak Jokowi itu pasti dia pusing juga, dia kasih begitu, kira-kira begitu. Itu saya coba lingkaran setannya. Kemudian kalau kita melihat di atas, materi di atas kan tadi ini antara Pak Sutarto dengan Pak Salim. Pak Sutarto mencoba tanda kutip mengkritisi apa yang disampaikan oleh moderator. Dia bilang, lihat bahwa itu tantangan. Bukan tantangan, itu adalah peluang. Terserah nih, karena kalau kita memperdebatkan itu sampai kita pulang juga tidak selesai. Iya Pak, tidak ada masalah. Memang tugasnya itu pengusaha melihat peluang, dan teman-teman akademisi, teman-teman yang lain juga memang wajib menunjukkan ini ada peluang. Dan ternyata Pak
Dinda Sadik ini melihat itu, dia bisa uraikan. Dia bilang backlog perumahan 370.000, penduduk milenial bertambah, angka pernikahan juga cenderung itu begitu dia melihat sebagai peluang seperti itu. Nah akhirnya terjawab kan, tantangannya sudah ketahuan, peluangnya sudah ketahuan, jadi bisa begitu lagi. Ya. Seperti itu. Tetapi saya sedikit mencolek Dinda Sadik. Yang diceritakan itu tadi memang dia enak-enak itu, dia membicarakan enak sedikit Ji. Yang dia banyak bicarakan tadi susahnya, karena Pak Sadik ini dengan teman-teman yang sudah eksis takut mendapatkan saingan baru. Yang banyaknya stakeholder yang terkait dengan perumahan. Kita coba-coba dulu, ada 300-an lebih Pak ya yang terkait, stakeholder yang terkait, cabang-cabang usaha yang terkait dengan perumahan. Coba bayangkan, jadi kalau sektor properti mandek, bayangkan itu industri ikutan, bayangkan itu pelaku ikutan, termasuk Surakarta. Iya, kalau properti tidak laku, tidak ada yang dia bisa beritakan. Seperti itu, tidak ada yang bisa berubah. Jadi itu salah satunya. Belum kita berbicara tentang pasirnya, belum kita bicara tentang tukangnya, belum kita bicara tentang insentifnya. Begitu banyak orang yang terlibat di sektor perumahan. Jadi kalau lumpuh ini sektor perumahan, yakinlah itu akan berdampak luas. Orang ekonomi bilang ini bahwa trickle down efeknya yang cukup luas, sehingga kita memang harus berhati-hati. Oleh karena itu pemerintah memang mengambil beberapa langkah yang cukup menurut saya cukup cukup besar, apa sih istilahnya, dramatiskah kalau kita mau mengatakan. Dari 30-an lebih izin yang harus dipenuhi oleh teman-teman di sektor pengembang kalau ingin membangun perumahan, sekarang dipermudah menjadi 11 saja. Dramatis, 11 saja. Dan itu pun teman-teman pengembang masih mengeluh. Nah itu masih mengeluh. Kadang-kadang itu saya tadi diskusikan ini secara internal Pak Sadik. Saya bukan melawan gagasan keinginan dari pemerintah tanda kutip pusat, tetapi ini ada tuh sembarang menteri agraria yang menghilangkan lagi itu yang namanya izin membangun. Bagaimana ini? Benar jika itu? Karena sebagian melihat izin membangun itu sebagai hal yang menghambat. Sebagian pemerintah menganggap bahwa ini sumber pendapatan, tapi izin membangun sesungguhnya itu adalah usaha pengendalian. Seperti yang kita kemukakan, izin membangun juga itu bisa mungkin mengurangi resiko usaha, ya kan? Bagian tidak mengetahui kalau Pak Sadik tidak, karena dia sudah tahu ya kalau di sini jangan, karena dia sudah punya pengalaman, di samping dia punya feeling. Dilihat dari backlog kepemilikan. Backlog kepemilikan. Saya sudah protes di Jakarta Pak. Jakarta yang ngurusin perumahan, tolong bolehlah itu sebagai pembanding, tetapi rujukan kita harus jelas. Rujukannya kita seharusnya berdasar kepada undang-undang perumahan. Undang-undang perumahan itu bukan persoalan kepemilikan, iya, tapi undang-undang itu persoalan hunian. Kan begitu. Setiap warga negara wajib bertempat tinggal pada hunian yang layak, pada tempat yang layak huni, bukan kepemilikan. Itu. Nah, kalau kita lihat di negara-negara lain, ada orang yang sampai beranak cucu sudah meninggal lagi, cucunya tempat tetap di rumah sewa. Apakah itu salah? Nah, ini sudah juga sejalan. Mudah untuk mengumpulkan. Inilah mungkin bagaimana pemerintah menyikapi atau memberikan solusi. Karena banyak sekali risiko pertumbuhan tinggi tetapi kemiskinan juga semakin tinggi. Dan ini terasa
Kalau kita sebagai pengusaha baru mungkin akan merasakan bagaimana tantangan yang kita hadapi, tetapi kalau kita sudah lewati itu tantangan, mungkin akan mendapatkan kenikmatan yang mungkin seperti yang digambarkan oleh bapak-bapak di atas yang sudah merasakan kenikmatan. Tapi kita akan menghadapi hambatan-hambatan yang memang harus diselesaikan, dan itulah semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, maka kita akan diajak untuk menjadi pengusaha untuk tangguh menghadapi masalah itu. Saya salut terhadap pemerintah yang saat ini bahwa kita diperhadapkan dengan sajian-sajian yang cukup membuat kita harus semakin profesional. Kenapa? Karena seperti sekarang ini ada si kumbang dan si kaset. Seakan-akan kita ini diajak untuk menjadi developer yang sudah disiapkan tempatnya. Artinya seperti showroom yang sudah disiapkan, kita bagaimana menyajikan sesuatu itu yang real tanpa ada inilah yang kita sekarang. Kenapa pada awal-awal ini kita mengalami hambatan, termasuk KPR realisasi sangat terhambat karena kita belum dewasa atau baru belajar untuk menyikapi situasinya. Yang ingin saya tanyakan adalah kepada Pak Analisis khususnya, bagaimana tantangan ke depan ini properti supaya kita sebagai pengusaha, meskipun itu dianggap bahwa properti tidak ada matinya, tetapi sering kita mati langkah karena planning yang kadang tidak sampai langkah itu. Yang kedua saya tanyakan kepada pemerintah, yaitu sekarang develop perumahan ini memang banyak, tetapi mereka rata-rata tidak bankable. Artinya mereka yang tidak punya rumah ini memang dia tidak bisa membeli rumah. Mereka harus dikasih atau dipinjami. Kenapa? Karena maka seringkali kita punya user itu tertular bank. Karena di satu sisi bahwa mereka ini punya rumah, tetapi di sisi lain mereka tidak disetujui oleh bank. Nah, inilah yang banyak, yang jumlahnya 300 sekian ribu itu. Jadi kita sebagai developer harus mensortir, jadi memang harus menyisihkan mereka yang sudah tidak layak untuk membeli rumah, meskipun dia sangat mau. Dan inilah pemerintah bagaimana memberikan kemudahan, khususnya PKL, pedagang kaki lima dan lain-lain ini. Mereka itu ingin sekali punya rumah, tetapi bank tidak mau memberikan pembiayaan. Saya kira ini beberapa yang bisa saya kemukakan. Mudah-mudahan diberikan solusi dan diberikan analisa sehingga kita bisa lebih profesional dan bisa lebih bersaing di dalam menghadapi tantangan di tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggak propis lagi, gabungan lagi, harga sudah naik. Tapi kan bank ini kan anehnya juga, masa hanya untuk perumahan dibikin ribet ketentuannya. Pakai ini loh, pakai ini. Padahal jaminannya ada, Pak. Jaminannya kan untuk di rumah yang setiap tahun naik harganya 15%. Tapi Jadi tidak mungkin rugi. tidak mungkin. Mana ada? Tapi yang bikin saya pusing itu ya, perhatikan Pak. Nah ini tugasnya wartawan. Kita mesti push banknya itu jangan bikin sulit perumahan KPR untuk kredit KPR, karena risikonya hampir tidak ada. Terbakar rumah ada asuransi, meninggal orangnya ada asuransi, hampir susah. Kecuali kalau kena tsunami rumahnya, repot juga itu. Jadi menurut saya perbankan kita mesti paksa dia jangan perlakukan risikonya itu Pak sama dengan perdagangan. Perdagangan itu hanya situ ada jaminannya yang berusia kepercayaan. Hasil kemudian misalnya, apakah bank menguasai jadwal tersebut? Kan tidak, Pak. Tapi kalau rumah, sertifikatnya dikasih.
Nah oleh sebab itu wartawan harus lebih giat lagi. Kampanye kan ini bahwa ini bank tidak boleh begitu, tidak boleh bikin susah developer dalam hal pemberian KPR. Karena pusat mitigasi resiko itu Pak, untuk paling rendah adalah kredit real estate itu. Kemarin 136. Pak, yang pengusaha itu sebaik-baik pengusaha itu adalah punya program cash flow. Dia punya harus bikin itu program itu Pak. Bapak disiplin di situ. Rusaknya saya begini. Kalau menurut saya Pak di teori pengembang yang butuh uang, ada bank yang butuh menyalurkan, ada rumah yang tidak laku. Oh, kira-kira itu marginnya yang jadi pertanyaan, Pak Tabe. Saya bukan membela ini teman-teman. Marginnya yang kurang, akhirnya sampai bank mungkin dia pun saklek terhadap persyaratan, wajar karena dia punya cabang lain yang lebih prospektif menurut kacamata perbankan. Seperti itu. Kemudian pemaparan bahwa memang pemerintah kelihatannya kalau dituntut oleh rakyat ini Pak,